Kami di sini akan menjelaskan tentang materi. Bahasa baku dalam presentasi akademik. Jadi, kami di slide pertama akan membahas tentang pengertian bahasa baku. Apa sih bahasa baku itu? Jadi, bahasa baku adalah bahasa yang digunakan berdasarkan kaidah atau pedoman, serta aturan yang telah ditetapkan dan diakui secara resmi, seperti ejaan, tata bahasa, dan kamus bahasa. Umumnya dipakai dalam situasi formal seperti surat resmi, perundang-undangan, karangan ilmiah, serta pidato resmi. Lanjut, slide kedua yaitu ada tujuan penggunaan bahasa baku dalam presentasi. Tujuannya ini ada 4. Yang pertama itu menunjukkan sikap profesional dan intelektual. Nah, penggunaan bahasa baku ini mencerminkan kemampuan berbahasa yang baik dan terdidik. Seorang pembicara yang menggunakan bahasa baku akan tampak lebih berwibawa, terpercaya, serta menghargai audiens. Nah, dalam konteks akademik atau formal, hal ini menunjukkan bahwa pembicaraan memiliki kompetensi dan memahami etika komunikasi yang benar. Yang kedua, ada meningkatkan kredibilitas pembicara di hadapan audiens. Nah, bahasa baku membantu membangun kepercayaan audiens terhadap isi presentasi. Ketika pembicara berbicara dengan struktur bahasa yang jelas, ejaan yang tepat, dan diksi yang sesuai, audiens akan lebih yakin bahwa informasi yang disampaikan itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, yang ketiga itu menjaga kejelasan pesan agar mudah dipahami. Kemudian bahasa baku ini juga memiliki aturan yang tetap dan seragam, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, dalam presentasi, hal ini penting agar inti materi dapat diterima dengan baik oleh semua pendengar tanpa menimbulkan interpretasi ganda. Yang terakhir, menghindari salah tafsir akibat penggunaan bahasa non-baku. Bahasa non-baku sering bersifat informal dan bervariasi antara daerah atau kelompok sosial, sehingga bisa menimbulkan kesalahan makna. Nah, dengan menggunakan bahasa baku, pembicara dapat meminimalkan risiko salah tafsir, menjaga keharmonisan komunikasi, dan memastikan bahwa pesan diterima sesuai maksud yang sebenarnya. Jadi, di slide selanjutnya yaitu ada ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, ada sesuai ejaan yang disempurnakan atau PUEB. Bahasa baku harus mengikuti aturan penulisan dan ejaan resmi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, poin kedua yaitu ada struktur kalimat efektif, jelas, dan logis. Bahasa baku memiliki susunan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Yang ketiga, yaitu ada pemilihan kata tepat, tidak menggunakan kata gaul atau dialek daerah. Jadi, bahasa baku menghindari kata-kata yang bersifat informal. Selanjutnya, yaitu yang keempat ada pelafalan dan intonasi terkontrol, tidak berlebihan. Dalam berbicara, digunakan intonasi yang tenang dan jelas. Serta hindari gaya bicara yang terlalu cepat, keras, atau menggunakan logat daerah yang mencolok. Yang kelima yaitu tata bahasa benar seperti penggunaan imbuhan dan bentuk kata yang tepat. Bahasa baku menggunakan struktur gramatikal yang sesuai kaidah. Kemudian, materi selanjutnya itu ada contoh bahasa baku. Yang pertama, contohnya, selamat pagi hadirin sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian kami. Nah, contoh dari kalimat ini menggunakan struktur kalimat yang resmi dan sopan, cocok untuk situasi formal seperti seminar, sidang, atau presentasi akademik. Kemudian, contoh yang kedua yaitu, saudara-saudara, marilah kita pahami bahwa bahasa baku mencerminkan sikap ilmiah dan profesional. Nah, dari kata saudara-saudara ini digunakan sebagai bentuk sapaan yang netral dan sopan. Kalimat ini juga menunjukkan kesadaran pentingnya bahasa baku sebagai cerminan intelektualitas dan kedisiplinan berpikir. Kemudian contoh yang terakhir,
Tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan pentingnya penggunaan bahasa baku dalam komunikasi akademik. Kalimat ini juga menjelaskan fokus topik presentasi dengan jelas dan padat. Nah, menggunakan istilah komunikasi akademik ini yang menunjukkan konteks ilmiah dan formal. Jadi, selanjutnya ada fungsi bahasa baku. Yang pertama yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi, bahasa baku itu berfungsi sebagai media komunikasi yang menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, daerah, dan budaya. Yang kedua, yaitu ada menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas. Jadi, penggunaan bahasa baku mencerminkan sikap profesional, terdidik, dan berwibawa. Yang ketiga, mempertahankan budaya dan identitas nasional. Bahasa baku juga adalah bagian dari warisan budaya bangsa. Yang keempat, ada mendukung komunikasi yang efektif. Jadi, bahasa baku memiliki struktur yang teratur, logis, dan mudah dipahami, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan tepat tanpa menimbulkan tafsir ganda. Yang kelima, yaitu menjadi dasar pembelajaran dan dokumentasi. Bahasa baku juga digunakan sebagai standar dalam dunia pendidikan dan menjadi acuan penulisan berbagai dokumen resmi seperti buku pelajaran, laporan, dan karya ilmiah. Jadi, dari seluruh materi yang kita paparkan tadi, kesimpulannya adalah penggunaan bahasa baku dalam berpresentasi mencerminkan kemampuan akademik dan profesionalitas mahasiswa. Nah, dengan menguasai bahasa baku, mahasiswa mampu menyampaikan ide secara jelas, sopan, dan meyakinkan dalam konteks akademik maupun publik. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu saja materi yang bisa kami paparkan tentang bahasa baku dalam presentasi akademik. Semoga materi ini dapat dipahami dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.